Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nur Aini dengan NIM akhir 36. Saya di sini akan menyampaikan dongeng dengan judul Putri Salju. Suatu hari, hiduplah raja, ratu, dan seorang putri yang begitu cantik. Putri itu bernama Putri Salju. Tak lama kemudian, sang ratu atau ibunda dari Putri Salju meninggal dunia. Lalu, tak lama pula, sang raja menikah lagi. Ternyata, istri baru dari raja ini merupakan penyihir yang sangat jahat. Ia bertekad untuk menguasai seluruh kerajaan ini. Namun raja tidak tahu akan hal itu. Dan ratu ini memiliki satu benda ajaib. Benda ajaib itu adalah kaca. Setiap hari sang ratu bertanya kepada kaca, "Wahai cermin kaca benggalaku, siapakah wanita tercantik di dunia ini?" Lalu sang cermin menjawab, "Oh ratuku, wanita tercantik di dunia ini adalah Putri Salju." Sang ratu kaget mendengar hal itu. Ia marah. Ia tidak terima akan hal itu. Lalu ia menyuruh pemburu untuk membunuh Putri Salju. Lalu datanglah pemburu untuk menangkap Putri Salju. Pemburu membawa Putri Salju ke hutan. Namun di hutan, pemburu dengan rasa kasihannya, ia melepaskan Putri Salju. Ia tidak jadi membunuh Putri Salju. Ia membebaskan Putri Salju dengan syarat Putri Salju tidak boleh kembali lagi. Ia harus jauh lari ke dalam hutan. Putri Salju kebingungan. Ia sangat sedih. Ia sangat bingung mau kemana. Putri Salju terus lari dan berlari di dalam hutan. Hingga Putri Salju menemukan sebuah rumah pondok yang kecil. Ia masuk ke dalam rumah itu. Dilihatnya banyak sekali isi makanan. Lalu perabotannya terlihat sangat kecil-kecil. Ia memakan makanan yang tersedia di dalamnya. Tidak lama kemudian Putri Salju tertidur. Sore hari, ternyata pemilik dari rumah pondok itu kembali. Ternyata pemilik dari rumah itu adalah 7 orang kurcaci yang sangat kecil. 7 kurcaci kaget ketika melihat isi rumahnya. Makanan habis. Dan begitu ia melihat Putri Salju tertidur, "Ya ampun, siapa wanita cantik ini?" Putri Salju juga kaget mendengarnya. Akhirnya ia pun terbangun. Kemudian Putri Salju meminta maaf kepada kurcaci dan dia menceritakan siapa dirinya dan apa yang telah terjadi kepadanya. Karena 7 kurcaci ini merasa kasihan kepada Putri Salju, 7 kurcaci mempersilahkan Putri Salju untuk tinggal bersamanya di pondok rumah ini. Sementara itu, di istana sang ratu sibuk bertanya kepada cerminnya, "Oh, cermin kaca benggalaku, siapakah wanita tercantik di dunia ini?" Hahaha. Sang cermin menjawab, "Oh ratuku, Putri Saljulah wanita tercantik di dunia ini." Ratu kaget dan sangat marah.
Cermin melanjutkan. Saat ini Putri Salju sedang berada di pondok tengah hutan bersama 7 orang kurcaci. Mendengar hal itu, Ratu memiliki sebuah rencana untuk membunuh Putri Salju. Besoknya, 7 kurcaci pergi untuk bekerja, sementara Putri Salju sendirian di rumah. Ia membersihkan rumah, memasak, dan sebagainya. Lalu tiba-tiba, tuk 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 tuk, terdengar suara ketukan pintu. Putri Salju membukakan pintu. Ternyata di balik pintu itu ada ratu penyihir yang sedang menyamar sebagai penjual keliling. Penjual itu menawarkan kalung. "Oh, gadis cantik, akan lebih cantik jika kau memakai kalung." Putri Salju hanya mengiyakan. Lalu tiba-tiba penyihir memakaikan kalungnya dan mencekiknya dengan erat. Putri Salju langsung terjatuh dan pingsan. Sore hari, kurcaci kaget ketika pulang. Ia menemukan Putri Salju telah tergeletak dan segera menyelamatkan Putri Salju. Untungnya, Putri Salju masih dapat kembali siuman dan hidup. Kurcaci berpesan, "Wahai Putri Salju, janganlah lagi engkau membukakan pintu untuk siapapun. Ingat itu." Putri Salju mengangguk mengiyakan. Di istana, lagi-lagi sang ratu bertanya kepada cerminnya, "Wahai cermin ajaib, siapakah wanita tercantik di dunia ini? Pastilah aku." Sang cermin menjawab, "Wahai ratuku, wanita tercantik di dunia ini adalah Putri Salju." Ratu terheran-heran, ternyata Putri Salju belum mati. Esoknya, ia datang lagi ke pondok. Pagi hari lagi, kurcaci pergi bekerja, dan Putri Salju di rumah sendirian. Tiba-tiba terdengar suara lagi, tok tok tok. Putri Salju sedikit ketakutan kala itu. Putri Salju hanya mengintip melalui jendela, lalu sang penyihir berkata, "Wahai gadis manis, tidak usah membukakan pintu, lewat jendela saja, nak." Putri Salju hanya mengiyakan. Ia berkomunikasi dengan penyihir itu melalui jendela. Kali ini sang penyihir menjual apel. "Wahai gadis cantik, cobalah apel yang sangat manis ini. Lihat, apelnya sangat merah menggoda, bukan?" Putri Salju tertarik dengan apel itu. Ia memakan sedikit sepotong dari satu buah apel ini. Begitu ia menggigitnya, ia langsung kejang-kejang dan jatuh tersungkur di lantai. Sore hari kurcaci pulang. Mereka kembali terkaget melihat Putri Salju. "Putri Salju!" Mereka sudah berusaha sebisa mungkin untuk menyelamatkan Putri Salju, namun tidak bisa. Putri Salju tidak sadar juga. Karena saking sayangnya dengan Putri Salju, 7 kurcaci membuatkan peti dari kaca. Ia membaringkan Putri Salju di dalam peti itu. Sementara itu di istana, lagi-lagi sang ratu bertanya kepada cerminnya, "Wahai cermin ajaib, siapakah wanita tercantik di dunia ini?" Sang cermin menjawab, "Wahai ratuku, wanita tercantik di dunia ini adalah engkau, seorang ratuku." Akhirnya, akulah wanita tercantik di dunia ini. Putri Salju telah mati. Ratu sangat senang mendengarnya. Sekarang ia adalah wanita tercantik di dunia, bukan lagi Putri Salju. Sementara itu, lewatlah pangeran dan rombongannya. Pangeran sangat tertarik dengan
Putri Salju. Ia terkesima dengan kecantikan Putri Salju. Akhirnya sang pangeran meminta izin kepada Kurcaci untuk membawa Putri Salju ke kerajaannya. Kurcaci pun setuju. Ketika Putri Salju digotong oleh prajurit pangeran, salah satu dari prajurit tersebut tersandung. Tiba-tiba Putri Salju mengeluarkan segigit potongan apel dari dalam mulutnya. Justru hal tersebut membuat Putri Salju kembali sadar. Sang pangeran senang bukan kepala. "Wahai Putri Salju, apakah engkau baik-baik saja?" "Iya pangeran, aku sudah merasa lebih baik." "Putri Salju, maukah engkau menjadi istriku? Akan kubawa kau ke istanaku." "Baik pangeran, aku mau." Putri Salju akhirnya dibawa pangeran ke istananya. Lalu mereka akan menikah. Ratu penyihir mendengar akan hal itu. Kemudian ia mendatangi pernikahan pangeran dan Putri Salju. Di tengah perjalanannya, tiba-tiba kereta kudanya tersungkur ke dalam jurang. Sang ratu penyihir dan kuda-kudanya jatuh ke dalam jurang. Dan ratu penyihir pun mati. Akhirnya Putri Salju dan pangeran hidup bahagia di istana. Kurcaci melihat pernikahan tersebut juga ikut senang. Itulah akhir dari cerita ini. Ada yang tahu nggak teman-teman? Apa sih nilai yang dapat diambil dari cerita ini? Tentunya kita tidak boleh berbuat jahat kepada orang lain. Niat jahat akan kembali lagi kepada kita. Seperti tingkahnya sang ratu penyihir itu. Ia berusaha menyelakai Putri Salju terus, namun yang mati malah dirinya sendiri. Teman-teman tidak boleh ya berbuat jahat. Sekian dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman semuanya sudah menyaksikan dongeng dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.